Cisaat adalah suatu daerah yang bila melihat keadaannya begitu ironis dengan namanya. Karena kata Cisaat sering diartikan oleh orang Sunda yaitu Ci artinya cai atau air, sedangkan saat artinya kering. Berarti secara keseluruhan Cisaat artinya air yang kering. Bahkan di zaman sekarang orang Cisaatnya sendiri sering bertanya-tanya kenapa kawasan Cisaat sering disebut Cisaat, sedangkan air begitu melimpah di kawasan tersebut. Karena Cisaat mempunyai aliran air langsung dari Gunung Gede. Sejarawan Sukabumi Kang Irman Firmansa mengatakan konon dulunya kawasan Cisaat memiliki sumber mata air yang melimpah, kemudian kering ketika memasuki musim kemarau, apalagi jika tempat tinggal warga berada di ketinggian. Dan sejarah penamaan Cisaat pun tak lepas dari cerita rakyat atau legenda. Konon pasca kerajaan Pajajaran yang dihancurkan oleh kerajaan Banten, di wilayah Situgunung ada kerajaan bernama Munding Giringan. Prabu Munding Giringan memiliki 4 orang anak. Yang pertama adalah Prabu Gagang Tanduran yang berkuasa di Cisolok. Anak kedua Prabu Susuk Tunggal yang berkuasa di perbatasan Sukabumi, Banten. Anak ketiga Prabu Boros Tunggal yang berkuasa di sekitaran Cikaso, Tegabule, dan Segaranten. Anak yang keempat Putri Sekarwangi yang berkuasa di sekitaran Karangtengah hingga Bojong Kokosan. Suatu saat Prabu Gagang Tanduran dan Putri Sekarwangi oleh ayahnya diperintahkan untuk mencari saudaranya, yaitu Prabu Susuk Tunggal dan Prabu Boros Tunggal, yang sedang bertapa entah di mana. Kemudian Putri Sekarwangi merasa kehausan dan mencari mata air. Terdengarlah suara mata air yang mengalir dengan jelas. Namun saat dicari sumbernya, tidak ditemui satupun. Hanya suaranya saja yang terdengar. Ternyata mata air itu ada di dalam tanah dan sulit, karena harus digali sebelum bisa diminum. Saking kesalnya Putri Sekarwangi berucap bahwa tempat itu nanti suatu saat akan menjadi kampung dan akan disebut Cisaat. Karena suara airnya ada tapi airnya tidak ditemukan. Itulah asal-usul penamaan Cisaat, guys. Dan itu hanya sebuah legenda, di mana legenda itu sifatnya tidak selalu dapat dibuktikan. Seringkali legenda itu mencampurkan fakta historis dengan mitos dan fiksi.